Ya kembali lagi di Bukan Umbar Janji. Emang boleh sejanji itu? Wewo. Ada lagunya wewo. Iya. Udah. Halo, udah. Tadi soal Janjian. soal uang udah ya, soal uang udah beres. Soal uang udah clear. Udah aman semua ya. Satu yang Kalau punya saya uang, sih satu nggak punya uang. Iya kan? Iya benar. Bener kan? Tapi ini menarik ya, menarik juga. Dua-duanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar salah, juga. betul. Karena pada prakteknya juga banyak yang terjadi seperti itu. Oke, kita langsung ke Mas Vicky Gerung ya. Oke. Oh, Vicky Prasetyo. Oke. Pak Haji, Pak Andre, saya penasaran. Kan tadi kan saking nggak punya uangnya, betul nggak sampai jual rumah? Iya, kalau jual rumah emang uangnya bukan buat nyalek. Tapi? Emang buat kebutuhan sehari-hari. Oh ya kan, nyalek kan jadi kebutuhan sehari-hari sekarang. Nyalek kebutuhan 5 tahun ke depan, Bu. Ya itu kan keluarin uangnya sekarang. Jadi Bedu jual rumah. Bukan buat nyalek, udah gue bilang bukan buat nyalek, Vicky. Nggak, aku mau belain. Sebenarnya nggak apa-apa kalaupun jual rumah buat nyalek nggak ada masalah. Karena kan kalau menang bisa tidurnya di kantor DPR. Ada rumah dinas, Bisa. ada rumah dinas. Rumah dinas. Rumah dinas ada. Ya, Cuma maksudnya kalau bukan kalau ke situ. kalau nggak menang, ya tidur di jalanan gitu. Tapi kita jangan terlalu mengintervensi Bedu soal rumah tangga atau pribadinya. Iya. Karena yang kita lihat memang Bedu ini, dulu saya berteman dengan dia kan lama ya. Dia termasuk orang yang cerdas juga. Jadi dulu zaman beliau itu masih dalam kandungan. Kenapa dalam Saya kandung? pernah banyak dibantu sama beliau. Oh iya, bantu Iya. apa? Jadi Komandan? mungkin ini sebuah investasi yang ditanam oleh Bedu sehingga sekarang banyak sekali yang bantu. Banyak dia. yang bantu juga. Bantu Pak Haji dia. pernah bantu? Oh pernah, Pak. Saya pinjam duit sama Pak Haji, saya balikin dia nggak mau. Udah buat lu aja. Masya Allah. Pas pinjam lagi nggak dikasih. Ada kemarin udah. 2 kali. Oh, iya. Oke, kita ke Vicky Prasetyo. Iya. Vicky ini sempat gonta-ganti nama ya, banyak banget ya. Emang iya? Iya, dan setiap nyalon tuh pasti ganti nama. Apa aja dari pertama apa, Bang Vicky? Nama saya yang pertama, Henry. Serius? Karena nenek saya itu pencinta Raja England. Oh benar, almarhum nenek saya, almarhum Siti Muminang Suwarsi binti Yasin. Itu pencinta Raja Inggris, Raja Henry namanya. Kalau Oke. pernah tahu gitu loh. Raja Terus, keberapa sih itu? 16. Ya. Yakin banget. Berapa Zora? Mas Andre Kenapa bilang sih? bilang setiap nyalon ganti nama. Iya. Ini nyalon legislatif atau nyalon pengantin? Nah, Ya makanya saya sampaikan pertama nama saya itu Henry. Henry. Henry itu raja Henry. raja Inggris, Raja England. Ya. Kedua, kemudian ibu saya nggak setuju. Akhirnya sempat ada ya perjanjian keluarga ya. Ligar Jati. Ya mengganti nama Henry itu menjadi nama yang sesuai dengan daerah asal Jawa. tuh? Jadi Hendrianto. Ada Jawa aja. Tadi kan Henry doang. Itu nama saya. Oke. Oh, buat kawin sama Nggak orang, pernah, Pak. nggak pernah. Mohon maaf ya, kawin buat ganti nama buat kawin, ganti nama buat kawin, ganti nama buat Saya diganti namanya diterbitkan oleh keputusan Pengadilan Negeri MK. Bekasi. Kalau nama itu pengadilan, bukan MK. MK itu putusan-putusan. MK yang itu berbau cawapres. tentang beda dong. Ya, Saya nggak berdebat, nggak lawan ini saya nih. SDM saya. Nggak apa-apa. Saya nggak berdebat. Mungkin yang Saya dimaksud- kan bilang mungkin- menghabiskan mungkin waktu. Gini, yang dimaksud Bentar. Bedu dengan gonta-ganti nama ini masyarakat juga menilai ini orang berarti nggak punya pendirian. Ya, benar-benar. Salah. Atau Nama mungkin saya diganti karena setiap Jumat pagi saya batuk. Oh, sakit-sakitan. Ganti nama sakit-sakitan. Ya. Bapak penyakitan makanya ganti nama. Orang tua saya akhirnya mengganti di Pengadilan Negeri itu menjadi Vicky Prasetyo. Atau mungkin itu sebuah Setelah diganti Vicky Prasetyo masih batuk. Enggak. Ini apa sekarang? Udah Pilas tangguh sekarang. menjadi seorang gladiator dan nama ini juga yang sangat menjadi nama andalan oleh salah satu mantan terbaik saya. Siapakah dia? Siapa dia? Kok mikir? Yang mana nih? Ada banyak. kita saya kasih tahu waktu, semua. kita Air kasih. mata dulu dia. Apakah Saskia Gultik? Di Blok M tuh. Ya. Atau Angel Legal. Itu. Akhirnya saya ganti nama dan sekarang udah diresmikan. Jadi nama saya di kertas suara itu memang Vicky Prasetyo. Bisa. Tapi Ya. kita lihat ini Pak Vicky luar biasa sekali. Dia mengambil target itu Komisi 3 berhubungan dengan hukum. Hukum HAM dan burger. Reformasi birokrasi. Iya. Reformasi birokrasi Anda juga. mengambil di bidang hukum. Padahal kalau kita lihat track recordnya Vicky sering sekali dihukum. Iya. Ini apakah memang menjadi sebuah apa namanya? Harusnya tuh kalau ngambil Komisi 3 hukum dan HAM itu karena backgroundnya orang hukum, Iya. bukan pernah dihukum. Iya. Apa mungkin berangkat dari hukum itu? Wah, kita tanya Enggak, saja. dia berangkat dari rumah, Pak, saya lihat. Iya. Ada salah satu penemu sistemasi hukum civil Nah. law. Civil law. Civil. Ya. Si siapa? Andi Civil Lau? law itu bukan dari Belanda.
Karena kan doktrin hukum kita juga civil law dari Belanda. Penemu hukum civil law itu ya, kalian akan merasakan ya bahwa kalian nggak sopan ini Pak. Tolong hormati dong. Hormati dong. Saya minum Pak. Ya itu kan nggak panas-panas banget, udah dingin. Bapak kan tahu kan bidang 3 kan, komisi 3, Iya. hukum dan HAM. Saya punya hak asasi dong Pak untuk minum Pak. Iya tapi Anda menghormati harus orang lain menghormati. juga etika hidup. Kalau Etika. minum nggak hormati, saya gitu jangan hormati Pak. Pak, minumnya biasanya nggak usah ASMR. Yang ada suara-suara doang. Saya gini Pak ya, minumnya. Biasa Pak. Ya tapi kalau di saat berbarengan dengan orang berbicara, Terganggu dia jadi pengen minum boleh juga kan? Iya. Dia jadi pengen minum juga tuh. Pak, saya lagi berbicara Pak. Oke. Ini Anda penting. menolak pemberian saya? Bukan menolak Pak. Anda nggak menghormati saya kalau Nah, begini? bener Pak, bener kan? Di mana ham Pak Andre? Nah, Di mana hamnya? Ya udah, aku minum. Salah. Mohon maaf, punya saya. Silakan, Vicky, silakan. nah, Oke. barang teh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Kasih tahu bareng, Bapak kecepatan soalnya. Iya Bapak Iya. Jadi mau barang minum. Pak. Iya. Saya mau minum Bapak. Udahan. saya kalau nggak lagi punya kepentingan caleg Pak, udah saya tombak. Ada masa depan saya di situ Pak. Saya pernah Pak menjadi orang yang menjadi narapidana. Ya, jadi Ya saya ada di dalam penjara itu. Nah makanya dengan seperti itu semoga saya bisa menjadikan ya wakil teman-teman yang dulu pernah ada sebagai warga binaan. Misalkan makan di penjara, memang negara berikan makan itu. Tapi kalau dari kelayakan harus dievaluasi Pak. Apa Walaupun sih mereka terhukum, tapi mereka juga punya hak untuk merasakan yang sama Pak. ya nggak bisa dong, kan itu hukuman buat dia biar dia jerah. Paham, tapi seenggahnya berikanlah makanan yang layak. Memang nggak layak di dalam situ. Baru Kadang. emang berarti nggak layak dong Awal makanan. mula saya masuk dalam penjara Pak. Dikasih. Makan Kadang. apa, Pak? Ya saya suka makan bubur nasi sama nasi. Saking Bubur? nggak- Bubur nasi sama nasi. Jadi bubur kacang hijau sama bubur nasi. Uraya, mabur. Itu udah biasa kayak gitu. Bagus tuh karbohidratnya tuh double. Maksud saya kenapa Pak? Terus juga ada ruang isolasi Pak. Banyak lemnya gitu. Bukan. Isolasi. Ruang isolasi sebenarnya itu namanya ruang penampungan. Oke. Yang dimana ratusan orang itu ada di situ. Nah, Bapak mau Ya perjuangkan memang apa? transit itu. Ya Bangsal, seenggahnya ya. bangsal Pak, bangsal. Kita bicara hak asasi dulu untuk warga binaan dulu deh. Oke. Seenggahnya ya. Berikanlah dia di saat menjalani transisi hukuman, berikanlah dia kehidupan yang layak. Kasih TV, Hak kemerdekaan kulkas yang gitu. layak itu memanjakan. Tapi seenggaknya kasih dia kehidupan Sebagai yang seorang layak. manusia layak Sebagai ya. seorang manusia, makanannya diperhatikan, tempatnya dilayakkan. Kalau penuh overload, jangan semuanya ditampung di dalam satu tempat. Kalau memang kurang, ya hukum dan HAM bisa mengusulkan itu untuk membuat yang penjara-penjara baru khusus kota-kota yang sudah overload isinya. Jujur, saya ada di situ, Pak. 150 orang dalam satu ruangan, itu menurut saya bukan memanusiakan orang. Walaupun alasannya adalah over kapasitas. Mungkin di sini kalian bisa menjadikan sebuah bahan lucuan dan candaan. Tapi nasib-nasib mereka ya yang hidup saat ini menjadi warga binaan juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Bagus sekali dari Pak Vicky ini. Bagus, bagus. Nah, tadi dari Maksudnya pendapat Iya. Mas Vicky ini udah masuk komen langsung. Jadi katanya, waduh lawak banget nih si Vicky, bini aja gonta-ganti sehari ganti, apalagi jabatan, paling jago bicara nih orang. Ini tanggapannya bagaimana Saudara Vicky mengenai ini? Gini Pak, ada salah satu filsuf dari Yugoslavia, Ya, udah pecah Pak, orang udah pecah negaranya. Ragnar Lodbrok. Dia seorang Viking, ya seorang Viking. Dia pernah bilang bahwa kalian nggak bisa menguji Bahasa Yugoslavianya apa tuh? of not of mated love, Oatmeal, of night, of prat and otomendi. Dia dong yang ngerti, kita yain Iya, aja. iya. Ya, jadi nggak bisa kalian menguji kecerdasan ikan dengan memanjat kelapa. Kalian nggak bisa mengcompare kehidupan seseorang dengan kehidupan yang lainnya. Kita hidup di lingkup ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saat mata pandangan ke depan kita pasti akan berbeda dalam pendapat. Jadi kalau kalian menghukum satu kesalahan orang hanya untuk di-compare dan disandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang lain atau Nggak fair kehidupan rasanya yang ya? lain, nggak fair Pak. Nah kalau Kak Zuri kan bidang backgroundnya kan latar belakangnya acting. Apakah itu jadi modal utama untuk menjadi pejabat? Karena harus jago acting kan? 2019 pernah nyalon juga ternyata. Ya, Zora 2019 pernah nyalon ya. Enggak, sebenarnya 2019 itu cuma memenuhi kuota aja. Jadi nggak benar-benar turun. Kota perempuan ya. Ya, kuota perempuan. Oh gitu, itu Karena perempuan permintaan tuh- partai atau bagaimana? Iya. Enggak, memang ada Nah, kan ini iya, ini enggak. Enggak, perempuan. memang kuota perempuan itu harus terpenuhi. Iya. Iya, itu berarti harus dari kiriman partai. berarti. Iya. Oh. Harus ada. Jadi kan targetnya adalah 30% sebenarnya di parlemen itu adalah perempuan kan. Walaupun sampai sekarang belum tercukupi.
Yang ada di parlemen mungkin baru sekitar 20%-an. Nah dari waktu 2019 berarti nggak jadi cuma memenuhi kuota, sampai sekarang beneran tertarik. Sekarang beneran turun. Tapi katanya Kak Zura bilang dunia politik dunia rimba. Iya, ada satu Kok berani jadi Tarzan? Posting. Apa yang membuat Anda berubah pikiran? Ya sebenarnya kita nggak bisa pungkiri ya, Mas Vicky, Mas Bedu juga tahu politik itu rimba benar gitu. Karena memang di sana tuh penuh dengan kepentingan. Ya bener lah, politik itu adalah rimba. Tinggal kita mau masuk di situ, mau pilih, mau jadi hewan apa. Kayak Bedu kan hyena. Benar-benar. Kenapa dia? Ngakar-ngakar. Kita nyari buruan kan, singa gitu loh. Berarti kenapa akhirnya memutuskan? Ya Balik lagi ke tujuan awal tadi ya kan. karena- Nah, terus juga untuk turun harus mental itu harus kuat banget. Jadi kita yakin nggak kita akan sanggup ada di sana. Kalaupun misalnya kita tahu bahwa itu dunia rimba, di mana semuanya penuh dengan konflik kepentingan. Gimana caranya supaya kita selamat? Adalah istilahnya yang nggak bisa aku sebutin di sini. Gimana sih caranya supaya kita selamat? Gimana caranya supaya kita nggak terjebak di dalamnya? Ya berarti artinya Kak Zura Politik itu secara kan- langsung mengiyakan bahwa karena kepentingan itulah muncul nih Keinginan, jebakan-jebakan, hal-hal yang tidak baik, cara-cara yang tidak Oh, baik. itu gitu. bukan itu udah kenyataan istilahnya. Iya. Semua orang tahu. Iya. Politik itu isinya Iya. banyak sekali seperti itu. Bahkan Konspirasi. hampir semuanya. Iya. Zora di Masuk Komisi interest. 10 ya? Kepinginnya Mas. Kepinginnya Harapannya. harapannya di Harapannya Komisi di situ. 10. Pendidikan, Olahraga pariwisata. Pemuda, olahraga. Tapi kenapa jadi justru malah kamu fokusnya ke ibu-ibu? iya di akun-akun supporternya Ini kan Kak Zura. semuanya sebenarnya berkesinambungan ya. Pendidikan itu bersangkutan dengan di atasnya yaitu masalah pengangguran. Di bawahnya untuk menciptakan generasi muda. Ini kan balik lagi semuanya berkaitan ya. Untuk menciptakan generasi muda ini pendidikannya harus dibenerin supaya kita bisa mengurangi pengangguran, supaya kesejahteraan sosial, ekonominya stabil. Itu semua berhubungan. Nah, untuk bisa di sini balik lagi di bawahnya. Dimulai Di dari bawahnya ibu-ibu ya? dari Karena dia ibu-ibu. akan melahirkan Siapa sih yang- generasi-generasi Nah, yang- balik Iya. lagi, Kenapa siapa yang pilih ibu-ibu? menciptakan Karena ibu-ibu kalau bahasa Arabnya umi madrasatun. Ibuku adalah sekolahku sekolah bagaimana? pertama. Jadi memang untuk menciptakan generasi muda yang hebat, yang tangguh, ya dibutuhkan seorang Seorang ibu yang hebat, ya, yang ya. hebat. Ya, ya. Bagaimana cara ibunya ngedidik itu kan sangat berpengaruh. Ibu dengan mental yang tidak sehat tentunya mendidik anak Betul, dengan setuju. cara yang Setuju. salah. Sekarang Nah, sekarang makanya- saya paham kenapa banyak pejabat yang nurut kata ibu.